Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini. Marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 51 ayat yang kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Demikian bunyinya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks ini menjadi sangat penting. Bahwasanya kita tidak boleh lari dari kenyataan. Kita harus benar-benar memahami dan mengakui tentang keberdosaan kita. Dan kita harus bertanggung jawab dengan itu semua. Ternyata dosa itu menjadi hal yang sangat serius bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah bermain-main terkait tentang apa yang Dia sampaikan. Jika engkau memakan dari buah itu, engkau akan mati. Jika engkau berdosa, engkau akan mati. Sebab upah dari dosa adalah maut. Maut menjadi hal yang menjadi final ketika seseorang itu berdosa. Dan kemudian ketika kita melihat kepada apa yang direnungkan oleh Daud ini, ia ternyata telah sadar tentang keberdosaannya. Ia telah menghampiri seorang wanita yang seharusnya dia tidak hampiri. Karena dia telah mencuri. Daud secara kompleks menunjukkan bagaimana ia melanggar banyak sekali hukum Tuhan. Satu, dia telah mencuri. Yang kedua, dia telah berbohong. Yang ketiga, dia telah membunuh. Yang keempat, dia telah berzina. Dia telah lakukan ini semua. Dia tidak menghormati Tuhan. Dan akhirnya, Nabi Nathan akhirnya mengingatkan dia lewat sebuah gambaran atau perumpamaan yang merupakan ironi. Dan kemudian Nabi tersebut berkata, engkaulah yang melakukannya. Dan ketika dia sadar dengan dosa-dosanya, dan akhirnya dia datang kepada Tuhan. Saudaraku, seharusnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, harusnya ada hal yang mengetuk hati kita untuk menyadari tentang keberdosaan ini. Dan kemudian kita datang kepada Tuhan. Apa yang disebut sebagai pertobatan? Pertobatan sejati adalah seperti yang dilakukan oleh Daud ini. Datang kepada Allah, menyesalinya. Seperti Simon Petrus yang datang kepada Kristus, menyesali perbuatan-perbuatannya.
Bukan seperti Yudas Iskariot yang dia menyesali perbuatannya tetapi tidak datang kepada Allah. Iblis paling senang ketika kita mengetahui dosa kita dan kita meninggalkan Allah. Tetapi Allah sangat membenci ketika dosa itu terjadi. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali kepadanya. Bukankah itu menjadi janji yang indah dan manis? Tuhan menunggu kita dan Tuhan ingin memberikan kita kesempatan. Dan puji Tuhan, pelanggaran kita akhirnya telah diselesaikan di dalam kematian Yesus Kristus. Ini sesuatu hal yang begitu agung. Penebusan kita menjadi penebusan yang sempurna. Sehingga karena kita tidak lagi didakwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran di masa lampau kita sekarang datang di dalam kekudusan itu. Daud pada akhirnya berdoa kepada Tuhan. Dan satu hal yang sangat penting, karena baru-baru ini kita mengingat tentang sebuah minggu yang sangat penting dalam tahun gerejawi, yakni Pentakosta, hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Daud berkata, "Tuhan, janganlah ambil rohmu daripadaku." Mengapa demikian? Jika roh Allah tidak ada lagi dalam diri saudara, bagaimana mungkin saudara dapat mengucapkan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana mungkin saudara bisa hidup dalam kekudusan itu? Bagaimana mungkin saudara memiliki harapan? Dan disinilah kita melihat bahwasanya jika roh Allah tidak ada pada diri manusia itu, dia tidak akan tahu apa yang dia harus kerjakan. Dia sepertinya berada di dalam gelap karena tidak ada yang menuntun dia. Dia hanya terus berputar-putar dan dia tidak dapat menemukan di manakah pintu itu berada. Roh Kuduslah sebenarnya yang mengingatkan kita akan segala pelanggaran kita dan mengingatkan kita untuk kembali kepada pencipta kita. Mari saudaraku, jika saudara telah melakukan dosa saudara, kembalilah kepada Allah. Jangan mengeraskan hati saudara. Dan jangan saudara berpikir bahwa dosa pelanggaran saudara itu adalah sesuatu hal yang kecil. Hal yang kecil sedikit pun sudah cukup membuat saudara masuk neraka. Tetapi kita harus mengingat, jika Daud diampuni pelanggarannya, maka saya juga telah mendapatkan kesempatan itu karena aku di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu dan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan betapa kami melakukan hal yang keji di mata-Mu. Betapa kami sebenarnya sangat menyedihkan di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa. Kami selalu kembali kepada pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan, tolong Engkau bimbing kami. Kuatkan Tuhan tekad kami, supaya kami tidak kembali lagi kepada dosa-dosa kami. Tetapi kami sungguh-sungguh dapat memenangkan pertarungan hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan ampuni dosa pelanggaran kami dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.